Halo guys, balik lagi bareng gua Rin. Oke guys, di kesempatan kali ini gua mau ngebahas alur cerita film Arctic tahun 2018. Film ini bercerita tentang seorang pria yang tersesat di gurun salju karena pesawat yang ia tumpangi terjatuh. Oke guys, sebelum lanjut ke ceritanya, kalian bisa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak ceritanya guys. Cerita diawali dengan seorang pria yang sedang menggali di tengah-tengah gurun salju. Dan ternyata pria ini menulis tanda SOS atau tanda darurat agar dapat dilihat jika ada pesawat yang melewatinya dan bisa menolongnya. Dilihat dari pesawat yang ia tumpangi ini adalah pesawat kargo atau pesawat pengirim barang. Ia lalu masuk ke dalam pesawat untuk istirahat dan memakan ikan hasil pancingannya. Ia memakan ikan itu secara mentah dikarenakan gas kompornya yang sudah habis. Lanjut, pria ini pergi ke dataran tinggi dengan membawa alat pemancar sinyal agar pesawat yang lewat dapat mendeteksi sinyal yang ia berikan dengan memutar alat itu. Hari mulai gelap dan dia pun memutuskan untuk kembali ke pesawat. Saat sedang melepas kaos kaki, terlihat dua jarinya yang sudah tidak ada, yang disebabkan oleh frostbite atau radang dingin, atau bisa dari bawaan lahir sih. Keesokan harinya, ia pergi ke suatu tempat yang banyak tumpukan batu. Yang bisa disimpulkan itu adalah makam teman-temannya yang sudah mati. Dia membersihkan batu itu, lalu berkata, kemudian pria itu mengecek hasil pancingannya. Namun ia melihat wadah ikannya yang sudah hancur dan ada telapak kaki beruang kutub. Ia langsung lari masuk ke dalam pesawat. Kemudian ia kembali ke atas bukit untuk memutar alat pemancar itu. Dan sayangnya masih belum berhasil. Saat akan kembali, ia melihat beruang kutub besar yang sedang berjalan. Singkat cerita, ia kembali memutar alat itu. Dan akhirnya ada helikopter yang menangkap sinyal itu. Helikopter itu pun langsung menghampirinya. Namun karena badai salju yang besar, helikopter itu kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Sungguh malang sekali. Ia langsung menghampiri helikopter itu dan mengecek keadaan di dalam helikopter dan melihat pilot yang sudah tewas. Ia lalu melihat seorang wanita yang masih selamat dengan luka di perutnya yang cukup parah. Pria itu langsung mengobatinya dengan P3K yang ada di sana. Dilanjutkan mencari makanan di dalam helikopter itu. Keesokan harinya, ia membawa wanita itu ke dalam pesawatnya. Lalu ia melihat identitas wanita itu, dan ternyata tulisan di kartu itu menggunakan bahasa entah itu Thailand atau yang lainnya. Saya kurang paham. Yang pria ini juga tidak tahu. Halo. Wanita ini sadar, lalu menanyakan kondisi sang pilot. Wanita ini kembali pingsan saat mengetahui pilot itu sudah tewas. No. Hey. Pria ini kemudian pamit
dan menulis di kertas bahwa ia akan pergi untuk mencari benda-benda yang bisa digunakan di helikopter itu. Ia menemukan kompor gas dan benda-benda lainnya. Ia juga menemukan benda yang dapat mengangkut barang-barang itu. Ia nampak sangat senang, karena hal itu sangat berguna di kondisinya yang sekarang. Di dalam helikopter, ia menemukan sebuah foto wanita itu, dengan pilot dan seorang anak kecil. Yang bisa dipastikan mereka adalah pasangan suami istri. Dan ada seorang anak kecil yang pasti menunggu mereka untuk pulang. Dengan peta yang ia temukan, ia mencari tahu di mana lokasinya saat ini. Dan mencari lokasi stasiun musim, yang ternyata jaraknya sangat jauh. Keesokan harinya, ia menjalani kegiatan rutinnya. Kemudian ia berpikir untuk berjalan ke stasiun musim, daripada hanya menunggu bantuan yang entah kapan datangnya. Keesokan harinya, pria itu menyiapkan barang-barang yang akan ia gunakan selama perjalanan. Hari pertama ia lalui tanpa kendala, dengan kondisi cuaca yang cerah. Hari pun mulai gelap. Ia lalu menggali tebing es untuk mereka bermalam. Keesokan harinya, ia melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah-tengah perjalanan, ia menemukan sebuah camp, yang itu mungkin juga orang yang tersesat dan sudah mati. Ia melanjutkan perjalanannya lagi. Jalannya terhenti karena melihat tebing yang terjal, dan tebing itu tidak ada di dalam peta. Ia lalu naik ke atas tebing dan melihat jalan yang terhimpit dua tebing, yang jalan itu ternyata ada di dalam peta. Namun pria ini tidak bisa melewati tebing itu jika harus membawa si wanita. Jalan lainnya harus memutari tebing itu, yang jalannya semakin bertambah jauh dan dilewati oleh angin, karena tidak ada tebing yang menahan angin itu. Ia lalu mencoba menarik wanita itu ke atas, namun gagal dan akhirnya mereka memilih jalan memutar. Di perjalanan, ia melihat sebuah lubang di bawah tebing. Lalu ia memutuskan untuk bermalam di sana. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba ia mendengar suara dari luar. Ia mencoba untuk tidak mengeluarkan suara, namun si wanita ini malah batuk. Dan benar saja, itu adalah suara dari beruang kutub yang mencoba masuk ke dalam lubang. Ia lalu mengusir beruang itu dengan flare yang ia temukan di helikopter. Usahanya pun berhasil dan beruang itu akhirnya pergi. Keesokan harinya, ia berencana pergi dengan meninggalkan si wanita. Tapi saat akan berjalan, ia terperosok ke dalam dan kakinya terjepit oleh batu. Kemudian ia menarik paksa kakinya untuk keluar, yang itu membuat kakinya terluka. Ia menyesal telah meninggalkan si wanita, karena wanita itu bisa berada di sini karena ingin menolongnya. Ia lalu menghampiri si wanita itu yang ternyata sudah sadar. Ia merasa sangat bersalah dan meminta maaf. Ia melanjutkan perjalanannya dengan kaki yang terpincang-pincang. Ia kembali menemui tebing.
Kemudian ia membuang benda-benda yang tidak digunakan agar bebannya lebih ringan. Pria itu kemudian mengecek ke atas tebing. Ia melihat ada helikopter yang mendarat. Dengan cepat, ia kembali turun dan membawa si wanita ke atas tebing. Ia berteriak dan menyalakan flare agar mereka melihatnya. Namun helikopter itu malah pergi menjauh. Mereka pun terbaring lemas sambil berpegangan tangan, hingga mereka akhirnya pingsan. Dan tak lama helikopter itu datang menghampiri mereka. Dan cerita pun tamat. Di akhir film ini tidak dijelaskan apakah mereka berhasil selamat atau mati. Entahlah, hanya sutradara dan mereka yang tahu. Film ini cukup mudah dipahami, meskipun hanya sedikit dialog di dalam film ini. Oke guys, itu tadi alur ceritanya. Semoga kalian terhibur dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.